Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan juga ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa selalu hadir di kajian rutin kita setiap ahad kedua ba'da salat asar di Masjid Al-Qasasi, yang mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa selalu hadir di majelis-majelis seperti ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita juga hidayah dan taufiknya untuk bisa mengamalkan atas apa yang kita dengar dan menyebarkan, mengajarkan kepada yang lainnya, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah karya dari Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kita langsung masuk kepada kajian kitab kita Risalatul Mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-imam Qutbul Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asri wilayati wa akhlaqi fid dharain amin. Qal. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang tulul amal, yaitu panjangnya angan-angan. Kita sudah bahaskan bahwasanya berangan-angan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Berangan-angan yang baik itu adalah berangan-angan dunia tapi kita gunakan untuk akhirat. Kita berangan-angan, seandainya saya dapat uang, saya akan buka majelis taklim di rumah saya. Seandainya saya dapat uang, saya ingin membantu perjuangannya ustadz, kiai dan ulama. Seandainya saya dapat uang, saya akan gunakan sebagiannya membantu duafa, fakir miskin atau mereka para janda. Dan juga diperbolehkan juga angan-angan yang baik adalah angan-angan akan akhirat. Seandainya Allah berikan saya kesehatan, saya ingin selalu istiqomah hadir di majelis taklim. Sehingga ini angan-angan yang baik, yaitu angan-angan dunia,
yang diniatkan untuk akhirat, atau angan-angan kita akan akhirat kebaikan. Tapi angan-angan yang tidak baik adalah angan-angan kita dunia semata. Kalau saya dapat uang, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya tanah, saya akan gunakan untuk kepentingan dunia. Itu yang tidak diperbolehkan. Dan kita sudah bahas sampai selesai bagaimana hukumnya, kemudian cara menghilangkan angan-angan tersebut, dan dari pintu mana itu angan-angan masuk ke dalam diri kita, sudah kita bahas. Sebelum kita masuk kepada kajian kita yang sekarang ini, membahas tentang bahayanya orang yang makan haram dan makan syubhat. Ini akan kita bahas pada sore kali ini insyaallah. Tapi kemarin kalau tidak salah ada akhir-akhir yang belum kita baca kalau tidak salah itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu yanshudu, ada sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau itu membacakan suatu syair yang berbunyi kullu mri'im musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap seseorang itu memiliki waktu. Setiap seseorang kita ini memiliki waktu. Tapi kata beliau, ingatlah kematian itu lebih dekat daripada tali sendalnya kita. Setiap manusia itu memiliki waktu. Jadi kita ini semuanya punya waktu. Tapi beliau mengingatkan, dan ingat di antara waktu-waktu yang kita miliki itu ada namanya waktu kematian. Dan kematian itu kata beliau lebih dekat daripada tali sepatunya kita, lebih dekat daripada tali sendalnya kita. Artinya beliau menegaskan kepada kita, hati-hati, jangan kita merasa bahwasanya hidup kita di dunia ini kita masih punya waktu yang banyak. Betul, setiap manusia punya waktu dengan waktunya masing-masing. Tapi beliau mengingatkan, dan ingat di antara waktu yang kita miliki itu ada namanya waktu kematian datang. Dan beliau katakan waktu kematian datang itu lebih dekat daripada ikat tali sendalnya kita. Kita punya sendal itu kan ada talinya. Kalau istilah kita ini penyangganya. Itu kan sangat dekat dengan sendal kita, dekat sekali. Tapi kematian lebih dekat daripada tali sepatu kita, lebih dekat kepada tali sendalnya kita. Artinya gunakan, kata beliau, waktu-waktu kita ini sebaik-baiknya dengan selalu mengingat kematian. Karena kematian datang kepada kita tidak pernah memberitahu. Qala Hujjatul Islam rahimahullah, berkata Hujjatul Islam yaitu Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah, dan Allah memberikan keridhaan dan kasih sayang kepadanya, kata beliau, i'lam, ketahuilah, annal mauta, sesungguhnya kematian, la yakhjumu fi waqtin makhsusin, kematian tidak pernah datang di waktu yang khusus. Wahali maksus, dan juga kematian tidak pernah datang di waktu yang khusus. Tidak di waktu yang khusus. Wahali maksus, di keadaan yang khusus. Wasini maksus, dan di umur yang khusus. Jadi kematian nggak pernah ngelihat itu. Yang namanya waktu seorang lagi senang, lagi duka. Kemudian di waktu yang khusus, keadaan sehat, keadaan sakit, yang muda, yang tua, keadaan nggak dilihat. Dan waktu yang khusus, tidak melihat umur orang berapa. Wala budda min hujumi, pasti kematian akan datang kepada orang tersebut. Jadi kematian, kata Imam Ghazali, nggak pernah lihat itu. Mau orang waktunya dalam keadaan apa, keadaannya seperti apa, umurnya berapa, kematian, kata Imam Ghazali, tidak pernah melihat itu semua. Kalau sudah waktunya pasti akan datang. Fal istidadul lahu, maka mempersiapkan diri menyambut kematian, aula minal istidadi li dunia, lebih penting diutamakan daripada mempersiapkan masalah dunia. Nah sekarang coba kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ini kalau besok mau melakukan sesuatu, contoh besok kita mau keluar dari Sumedang mau ke Kuningan, itu kita mempersiapkan semuanya. Atau kita ingin buka toko, kita siapkan semuanya. Atau kita mau pergi kemana, disiapkan semuanya. Tapi kata Imam Ghazali, mempersiapkan kematian jauh lebih penting daripada masalah dunia. Kenapa? Karena yang namanya kematian di awal beliau katakan tidak pernah datang kepada kita dengan pemberitahuan. Baik dengan waktunya, keadaannya, umurnya, nggak pernah datang kepada kita dengan pemberitahuan. Maka mempersiapkan diri dengan waktu yang tidak tentu ini, itu lebih utama daripada kita mempersiapkan diri untuk menyambut yang namanya dunia.
Oke. Karena ini pembahasan sudah kita bahas, di antara cara untuk memangkas atau menghilangkan angan-angan yang ada di antara kita tentang dunia, caranya dengan selalu mengingat kematian. Kita berangan-angan, saya kalau punya uang saya akan dak rumah saya ini, saya akan tingkat, biar ntar saya kalau capek saya bisa istirahat di atas. Nah, hadirkan kematian. Tapi kalau saya meninggal dunia gimana? Kalau besok Allah cabut nyawa saya bagaimana? Sehingga akhirnya tatkala kita mengingat kematian, maka kita mempersiapkan kematian tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi gampangannya kata Imam Ghazali, kalau engkau bisa mempersiapkan waktu untuk dunia dengan rapi, maka engkau harus bisa mempersiapkan waktumu untuk menyambut kematian dengan lebih rapi. Artinya jadikan setiap waktu kita benar ibadah. Kita sudah bahas ya, bagaimana cara menjadikan setiap waktu kita ini benar ibadah. Di antara caranya yang sudah pernah kita bahas, setiap akan melakukan aktivitas apapun awali dengan niat yang baik, maka setiap waktu kita akan bernilai ibadah. Yang kedua, caranya dengan kita selalu berzikir, gerakan lidah kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perempuan ibu-ibu yang haid berzikir tetap diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Jadi dengan dua perkara tersebut, insya Allah waktu kita akan dipenuhi dengan ibadah, niat yang baik di setiap aktivitas yang akan kita kerjakan, kemudian selalu berzikir kepada Allah atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka semua waktu kita akan bernilai ibadah. Faslun, bab wa amma tanawulul harami wasyubuhati. Adapun hukum tanawulil haram, mengkonsumsi, memakan, meminum sesuatu yang haram, wasyubuhati, dan perkara yang syubhat. Nah, kita harus tahu dulu arti haram itu apa maksudnya. Kita kan sering mendengar nih, ini haram. Arti haram itu apa? Haram itu adalah perkara yang dilarang dalam agama, yang sudah jelas dalilnya baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ini arti haram. Ya, haram itu adalah perkara yang dilarang dalam agama, yang sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Ini namanya haram. Kalau halal kebalikannya, segala sesuatu yang diperbolehkan, yang dianjurkan dalam agama dan sudah jelas dalil halalnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Makanya kalau kita pernah baca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di hadis ke-6 itu Nabi menjelaskan innal harama bayyinun, innal halala bayyinun, wa inna harama bayyinun. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram jelas. Nah, arti jelasnya apa? Dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi jelas semuanya. Wasyubuhat. Nah, kemudian perkara-perkara syubhat. Nah, kita harus tahu nih, syubhat itu definisinya apa? Syubhat itu adalah perkara atau sesuatu yang belum jelas dalil halalnya, belum jelas dalil haramnya. Itu namanya syubhat. Belum jelas dalil halalnya, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya ini adalah haram, ini adalah halal, itu belum ada. Itu namanya syubhat. Belum jelas dalil halalnya, belum jelas dalil haramnya. Apa contohnya? Kita menemukan uang yang mana uang tersebut atau benda tersebut tidak bakal dicari sama orangnya lagi. Itu namanya syubhat. Jadi kalau kita menemukan uang atau sesuatu yang sekiranya orang tidak bakal mencarinya, kemudian kita makan, kita ambil, itu namanya syubhat. Kenapa? Karena kita nggak tahu orangnya ikhlas ataupun tidak. Tapi umumnya orang kalau sudah uang yang segitu atau sesuatu tersebut itu nggak bakal dicari sama orangnya lagi. Itu namanya syubhat. Belum jelas dalilnya. Kecuali sesuatu yang besar uangnya. Kan kita pernah bahas tentang bab nemu barang, atau dalam fikih ada namanya bab luqotoh. Bab luqotoh itu adalah bab menemukan barang. Itu terbagi menjadi dua. Ada barang yang tidak berharga, ada barang yang berharga. Kalau barang yang tidak berharga itu nggak bakal dicari lagi sama orangnya, kata para ulama boleh dikonsumsi. Nggak bakal dicari lagi itu apa? Ya orangnya nggak bakal nyari lagi. Contoh kita nemu uang 1.000, dicari lagi nggak sama orangnya kira-kira?
Ibu uang 1.000 jatuh. Ya. Keluar dari masjid Kosasi, uang 1.000 jatuh. Sampai di rumah, kemudian uang 1.000 itu kita baru ingat tadi jatuh. Kira-kira dicari lagi apa enggak? Balik lagi enggak? Cari lagi enggak? 1.000 dicari lagi. Ya. Umumnya tidak 1.000 enggak ya. Kalau 2.000 enggak. Kalau ibu enggak kerja sih terima beres. Nanya bapak aja lah yang kerja nih. Kalau 2.000 dicari lagi enggak? Enggak. 5.000? 5.000? Oh kaya ya orang Sumedang ya. 5.000 enggak dicari lagi? 10.000? Cari enggak 10.000? Hah? Ibu 10.000 uang hilang dicari enggak? Enggak. Masya Allah. Kaya. 10.000 dicari enggak? 10.000 dicari enggak? Kok ragu nih? Dicari enggak? Ada yang dicari, ada yang enggak. Ya, kita putuskan dicari. Berarti kalau kita nemu uang 10.000 tidak boleh langsung dipakai, diambil, enggak boleh. Ya. Kalau 5.000 langsung kita umumkan di sekitar, tidak ada yang mengaku, kita langsung pakai uang 5.000 enggak apa-apa karena tidak dicari lagi oleh orang. Tapi kalau 10.000 ntar masuk ke yang kedua, sesuatu yang berharga yaitu kadarnya sekiranya dicari lagi oleh orangnya. Di antaranya apa? 10.000. Kalau itu sesuatu yang berharga, kata para ulama harus diumumkan selama setahun. Harus diumumkan setahun. Bagaimana cara mengumumkannya? Setiap hari diumumkan dalam kurun waktu 1 minggu. Waktu 1 minggu, Senin diumumkan, Selasa umumkan, Rabu terus sampai 1 minggu. Kalau sampai 1 minggu nggak ada yang ngaku, kita umumkan setiap 1 minggu dalam waktu 1 bulan. Jadi 4 kali diumumkan dalam 1 bulan. Nggak ada yang ngaku lagi, kita umumkan setiap 1 bulan sekali dalam kurun waktu 1 tahun. Berarti 12 kali kita umumkan dalam 1 tahun. Baru kalau sudah 1 tahun kita umumkan tidak ada yang mengaku, maka kita boleh menggunakannya. Dengan catatan kalau orangnya ada yang mengaku dan betul-betul miliknya, wajib kita menggantinya. Jelas ya? Wajib diganti. Berarti 10.000 dicari lagi, berarti harus diumumkan selama 1 tahun. 10.000. Ya. Nah, ini yang 5.000 itu syubhat berarti. Belum jelas halal, belum jelas haram. Makanya perkara syubhat ini ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan boleh, tidak apa-apa. Kalau syubhat boleh, tidak apa-apa. Kayak tadi nemu uang 5.000 diumumkan gak ada yang ngaku, langsung dimakan, dibelikan bakso cilok, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau 10.000, tidak boleh. Setahun dulu diumumkan. Tapi pendapat ulama yang kedua, khususnya mereka ahli tasawuf, yaitu orang-orang yang sangat memperhatikan masalah hati, dikatakan bahwasanya perkara yang syubhat tetap tidak boleh kita gunakan, tidak boleh kita konsumsi. Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis ke-6 itu Nabi sudah tegaskan, man waqa'a fis subuhati waqa'a fil haram. Orang yang dia itu jatuh atau mengkonsumsi menggunakan perkara yang syubhat, maka suatu saat dia akan menggunakan sesuatu yang haram. Jadi siapa yang ngentengin, cuma 5.000 kemarin kata Habib Novel nggak dicari lagi, bukan kata saya, kata orang Sumedang nih, paling nggak kata bapak ibu yang ada di Masjid Osasi. Catat entar nih, tanggal 10 Januari, tanggal berapa? Udah hijriahnya udah 25. Tanggal 26 Jumadil Ula, ya. Ingat catat nih, bukan kata Habib Novelatos ya, bukan kata Novelatos. Kata bapak ibu di Masjid Osasi, hari Ahad kedua sore jam 5:50. Jadi orang yang suka ngeremehin makan yang syubhat, kata Nabi, dia akan meremehkan makan yang haram. Pertamanya dia nggak pernah, uang 10.000 nggak pernah diambil. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang harus diumumkan. Dia nggak mau ambil.
Tapi karena dia ngentengin 5.000 diambil, 5.000 diambil, lama-lama enggak apa-apalah. Sekali-kali mungkin orang Sumedang tahun 2021 ini sudah kaya, 10.000 nggak dicari, yang dicari 20.000. Akhirnya ngambil yang haram. Dari meremehkan, mengentengkan daripada perkara syubhat. Jadi lebih baik nggak usah diambil. Ya, perkara syubhat lebih baik ditinggalkan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Mahnajus Sawi fi Thariqati Bani Alawi itu beliau mengatakan bahwasanya meninggalkan perkara yang syubhat lebih berat daripada meninggalkan perkara yang haram. Ya. Meninggalkan perkara-perkara syubhat lebih berat, lebih susah daripada meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Karena kalau haram sudah jelas dalilnya. Kalau syubhat belum jelas, sehingga banyak orang yang meremehkan dimakan syubhat ini. Seperti halnya tadi, ada uang 1 juta, orang nggak bakal ngambil, nggak bakal dipakai. Kenapa? Haram, nggak boleh. Tapi coba kalau syubhat, kalau 5.000 dia akan ambil. Akhirnya lama-lama ngentengin yang 10.000, 10.000 ngentengin yang 100.000 terus sampai meningkat. Sehingga intinya syubhat jangan kita makan, konsumsi jangan kita ambil. Ya. Itu perkara yang syubhat. Dan hati-hati ya. Orang yang biasa makan syubhat itu akan mengaruhi cara ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Bahkan dalam salah satu cerita itu dikisahkan ada seorang ibu mendatangi orang soleh, seorang wali Allah. Dia bertanya, wahai orang soleh, si ibu ini bawa anak kecil. Anaknya mungkin masih tamis, 6-7 tahunan, masih kecil, belum balik. Kemudian berkata, wahai orang soleh, kenapa sih setiap anak saya bawa keluar, setiap anak saya melihat ke langit, pasti anak saya pingsan. Setiap saya bawa keluar rumah, melihat ke langit, pasti pingsan. Akhirnya orang soleh tersebut berkata, ibu ikut saya. Dibawa ke pasar. Kemudian di pasar kan banyak orang berjualan. Di antara di pasar itu ada orang berjualan kurma. Orang berjualan kurma kan banyak itu, dibuat seperti kayak gunung-gunung. Kan biasanya ada yang jatuh, beberapa biji. Sama orang soleh ini diambil kurma yang jatuh itu, yang 1-2 biji. Kemudian berkata, wahai ibu, berikan kurma ini kepada anakmu, makankan. Diberikan dimakan. Akhirnya dibawa pulang, orang soleh ini pulang. Beberapa hari kemudian si ibu ini datang, berkata kepada orang soleh, wahai orang soleh, alhamdulillah, setelah kemarin dikasih kurma, anak saya nggak pernah lagi pingsan kalau ngeliat ke langit. Tapi saya mau tanya, kok bisa? Tadinya setiap melihat ke langit pasti pingsan. Kenapa setelah dikasih kurma dari kamu yang dari pasar itu, anak saya kok tidak pernah pingsan lagi? Orang soleh tersebut berkata, kurma yang saya kasih ke kamu itu adalah kurma syubhat. 1 biji kurma yang nggak tahu si orang yang punya kurma ini mengikhlaskan atau tidak. Tapi pada umumnya 1 biji kurma itu pasti diberikan kepada orang yang jualan kurma, tapi belum pasti karena belum ada ucapan secara langsung. Anak kamu ini setiap melihat ke langit, kenapa pingsan? Dia melihat segala sesuatu yang ada di langit. Dia melihat malaikat-malaikat Allah, dia melihat bidadari, dia melihat semua daripada nikmat Allah di langit, melihat orang dengan siksa yang ada di langit, dia pingsan, tidak kuat. Tapi setelah saya kasih kurma yang syubhat, maka makom yang Allah berikan kepada anak ini ditutup dengan namanya makan syubhat. Faham maksudnya? Jadi makom yang Allah berikan kepada anak ini luar biasa. Bisa melihat sesuatu yang gaib. Sesuatu yang ada di langit bisa dilihat semuanya. Gara-gara makan 1 biji kurma yang syubhat, semuanya langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita makan yang haram? Mengkonsumsi daripada uang makanan yang bukan milik kita. Mencuri, mengambil uang orang lain. Kita masih meminjam dengan bank-bank riba, dengan rentenir. Gimana hidup kita akan berkah? Punya rumah megah, mobil mewah, motor banyak, tanah berhektar-hektar, tapi hidupnya tidak pernah merasa nikmat. Kenapa? Berkah sudah dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena kita makan haram.
Ntar akan kita bahas konsekuensi atau ancaman daripada orang yang makan syubhat dan juga yang makan haram. Fa wala mahalata yasrifu anit ta'ah. Nah, sekarang apa konsekuensinya ancaman orang yang makan haram dan makan syubhat? Beliau mengatakan orang yang terbiasa makan haram dan juga makan syubhat, maka dia tidak diragukan lagi akan sulit atau mengalihkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang biasa makan haram, makan syubhat akan berat melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya kalau suatu saat biasanya kita ini kalau berbuat kebaikan mudah, gampang, kok sekarang susah. Kita biasa sholat berjamaah ke masjid, ke mushola gampang, sekarang susah. Biasanya kita bersedekah, bantu majelis taklim, pesantren mudah, sekarang berat. Cek jangan-jangan yang kita makan ini ada barang haram atau barang syubhat. Kalau iya kita mengonsumsi yang haram yang syubhat, tinggalkan. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita, surga kita hanya gara-gara kenikmatan dunia yang sementara ini. Yang kedua, ancaman kata beliau orang yang makan haram ataupun makan syubhat, wa yat'u ilal maksiyati, dan dia akan selalu diajak, artinya mudah untuk melakukan maksiat. Jadi berat untuk beribadah, mudah untuk bermaksiat. Jadi hati-hati. Kalau kita mendapati kok akhir-akhir ini saya kalau maksud kok gampang ya. Mulut berbohong gampang. Mulut menggunjing orang mudah. Mulut ngadu domba orang paling senang. Mulut menggunjing orang hobinya sudah. Ini koreksi, jangan-jangan yang saya makan, yang saya minum atau pekerjaan saya ada yang haram atau yang syubhat. Dan ingat ya, meninggalkan perkara yang haram itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya kebaikan, tapi meninggalkan yang haram itu juga namanya ibadah. Ada sebagian orang tuh beranggapan ibadah itu kebaikan. Oh tidak. Ibadah itu bukan hanya kebaikan, tapi meninggalkan perkara yang haram itu juga namanya ibadah. Makanya takwa itu apa? Takwa itu memiliki dua kandungan. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Makanya dalam kitab Mabadi Fiqhiyah, yaitu kitab fikih pemula, itu dikatakan apa itu haram? Haram itu adalah perkara yang kita tinggalkan dapat pahala. Perkara yang kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita lakukan dapat dosa. Sehingga kalau kita meninggalkan membicarakan orang lain, itu kita dapat pahala. Kita meninggalkan riba, meninggalkan daripada ngutang sama rentenir, itu pahala. Karena pahala bukan hanya melakukan kebaikan, tapi meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan perkara yang haram, termasuk syubhat, itu juga namanya kita dapat pahala. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi, ketua para sufi, beliau mengatakan amal yang paling afdol, ibadah yang paling baik di antara ibadah-ibadah yang lainnya adalah meninggalkan perkara haram. Meninggalkan perkara yang dilarang dalam agama, itu paling baiknya ibadah. Coba direnungi. Harusnya kalau berbicara masalah sebaik-baik ibadah, harusnya ibadah, harusnya. Saya bercerita keluarga saya itu ini dan yang paling bagus di antara keluarga saya, yang paling baik orangnya adalah kita sebutkan keluarga kita yang kita sebutkan tadi. Tapi Imam Junaid beda. Amal ibadah yang paling baik bukan ibadah, tapi apa? Meninggalkan maksiat. Kenapa meninggalkan maksiat itu adalah amal yang paling baik? Karena ibadah, kebaikan yang kita lakukan kalau dibarengi dengan maksiat, maksiat itu akan menghilangkan kebaikan yang kita lakukan. Contoh, kan ada beberapa maksiat yang dijelaskan sama Nabi kalau kita melakukannya akan menghilangkan pahala. Apa diantaranya? Hasud, iri, dengki sama orang lain. Ada orang punya majelis taklim, jamaahnya banyak, kita punya majelis taklim lebih dulu, jamaahnya sedikit, iri sama orang. Itu ustadz yang ada di sana, paling dia pakai ilmu-ilmu, pakai mantra-mantra.
sehingga baru buka majelis jamaahnya sudah banyak. Nah, hasud. Jadi hasud itu bukan hanya masalah duit, bukan toko rame, bukan itu aja hasud, tapi masalah akhirat juga ada namanya hasud. Masalah jamaah, masalah apa lagi? Masalah banyak orang yang lebih datang kepada dia ketimbang kepada orang lain. Ini hasud. Kata Nabi, innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Sesungguhnya perkara hasud yang kita lakukan itu akan menghilangkan pahala. Jadi kita ibadah selama ini, hadir majelis ta'lim, sholat 5 waktu, sholat sunnah, kita bersedekah, kita baca Quran, berzikir, semuanya akan hilang dengan orang tersebut berbuat hasud kepada orang lain, sebagaimana kata Nabi, kayu bakar dilahap oleh api. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Atau di dalam keterangan Nabi yang lainnya, ar-riya'u tuhbitul amal. Sifat riya, perkara riya, berbuat kebaikan pengen dipuji oleh orang lain, disebut namanya, dimuliakan dengan amal ibadahnya, maka itu bisa menghilangkan semua amal yang kita lakukan. Apa itu riya? Maksiat. Apa itu hasud? Dosa. Sehingga kata Imam Junaid, sebaik-baik amal itu meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan akan habis, hilang semuanya dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, jadi ingat ya, kalau kita mengkonsumsi barang haram atau syubhat, maka akan menjadikan dua perkara. Berat untuk beribadah, mudah untuk bermaksiat. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man akala halal atau ajwariyu sya'am aba. Barang siapa yang makan halal, kata Nabi, atau ajwariyu sya'am aba, akan taat anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Wa man akala haram, dan barang siapa yang makan haram, asad jawarihuhu sya'am aba, akan bermaksiat anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Jadi kalau kita makan halal, kita ini akan mendapati tubuh kita otomatis mudah berbuat kebaikan, otomatis, dan akan meninggalkan kemaksiatan secara langsung, sistematis. Tapi kebalikannya, orang yang makan haram, anggota tubuhnya akan otomatis tersistem, akan mudah melakukan kemaksiatan mau tidak mau. Mau nggak mau kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati yang masih berurusan dengan rentenir, dengan riba, jauhi. Sekali lagi, jangan korbankan dunia kita hanya gara-gara, jangan korbankan akhirat kita, surga kita hanya gara-gara pengen punya rumah baru, pengen rehab rumah, pengen punya mobil biar kalau musim hujan seperti saat ini bisa hadir majelis dengan gampang. Jangan banyak alasan. Beb, saya kan minjem sama bang riba kan untuk beli mobil, biar hadir majelis ta'lim Habib, walaupun hujan tetap bisa datang. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Jangan memaksakan. Jangan sampai gara-gara kita pengen mendapatkan kebaikan tapi dengan cara yang haram. Itu tetap dilarang dalam agama. Wa fil khabar awil athar, dikatakan kul ma syi'ta fa mithluhu ta'mal. Kul ma syi'ta, makan apa yang kamu inginkan. Artinya kamu mau makan halal, silakan. Kamu mau makan haram, silakan. Famithluhu ta'mal, seperti itu kamu akan berbuat. Artinya apa? Kalau kita makan halal, anggota tubuh kita akan melakukan yang halal. Tubuh kita akan mudah melakukan kebaikan kalau makan halal. Tapi kalau kita makan haram, maka anggota tubuh kita akan melakukan perkara yang haram. Famithluhu ta'mal. Kamu makan halal, anggota tubuhmu akan melakukan yang halal. Tapi kalau kamu makan haram, anggota tubuhmu akan melakukan yang haram. Apa itu? Sistematis dalam tubuh kita, tergantung apa yang kita makan. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arif. Orang-orang arif itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, ma qata'al khalqu anil haqqi, tidaklah terputus seorang hamba daripada kebenaran. Artinya seorang akan mudah melakukan kebenaran kalau tidak memutuskan perkara ini. Kebalikannya, orang akan
terputus dari kebenaran, artinya mudah melakukan kedzaliman, kesalahan. Wa akhrajuhum min dairatil wilayah. Bahkan perkara yang dia lakukan ini akan mengeluarkan dirinya daripada wilayah. Wilayah itu adalah kedudukan di hadapan Allah. Kalau bahasa kita ini makom. Jadi setiap orang itu punya makom, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di surga itu jumlahnya sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an. Kurang lebih 6.666 ayat. Ini jumhur. Para ulama mengatakan jumlah Al-Qur'an 6.666 ayat. Tapi sebagian mengatakan tidak. Cuma kebanyakannya mengatakan jumlah Al-Qur'an itu 6.666 ayat. Dan jumlah surganya Allah itu sebanyak jumlah ayat Al-Qur'an. Berapa itu? 6.666. Artinya apa? Surganya orang ini macam-macam, punya tingkatan masing-masing. Sehingga amal ibadah kita ini akan menunjukkan makomnya kita, kedudukan kita di surga yang mana. Faham maksudnya? Jadi makin besar kita beribadah, makin besar wilayah kita, makom kita kelak di akhirat. Tapi makin sedikit kita punya ibadah, makin sedikit wilayah makom kita kelak di akhirat. Apa yang menjadikan seorang itu terlepas daripada kebenaran, kebaikan, terkeluarkan daripada wilayah makom di hadapan Allah? Illa adamat taftishihim an hadhihi luqmati. Kecuali mereka itu adalah manusia-manusia yang tidak pernah memeriksa, mengoreksi, melihat an hadhihi luqmati, daripada satu suap ini. Artinya apa? Daripada makanan. Makanannya dia nggak pernah lihat. Selama ini dia bekerja, itu dia nggak pernah lihat. Saya ini bekerja, ini gaji saya halal atau haram. Dia nggak pernah tahu. Dia ikut bisnis sama orang, ini saya nggak tahu bisnisnya ini halal atau haram. Sehingga kita setiap mau kerja dimanapun atau berbisnis kepada siapapun, tolong dilihat. Ini saya bekerja di tempat yang halal atau haram. Saya bisnis sama orang ini, apa bahasanya itu? Ya, kita tanam saham, kita punya uang, tapi kita nggak bisa bekerja, kita nggak punya keahlian, kita taruh saham kepada orang. Nah, kita saham sama orang ini orang memutarkan uangnya itu benar atau tidak? Itu kita harus tahu. Karena yang menjadikan sebab orang itu akan terjauhkan daripada kebenaran, artinya kebaikan, dan terjauhkan daripada kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah mau melihat, mengoreksi hartanya, makanan yang dia masukkan ke mulutnya itu halal atau haram. Beb, kan tidak mungkin. Masa saya kerja sama orang, kemudian saya tanya, ini rezekinya gajinya halal atau haram? Ya bukan seperti itu maksudnya. Ya kita lihat. Saya bekerja di tempat ini kira-kira yang saya dapat gajinya ini dari bank ribakah atau dari hasil daripada orang tersebut. Jadi kita lihat bos kita, patokannya itu bos kita. Bos kita ini itu dia pekerjaannya itu menggaji kita dari yang mana. Jadi kita memang tidak diperintahkan mengetahui secara detail, tapi kita tetap harus berusaha. Kemudian dikatakan juga wa akilil haram wa syubhati, orang yang suka makan haram dan orang yang suka makan syubhat. Wa in ata'a fata'atuhu ghairu maqbulah. Barang siapa orang yang suka makan haram, suka makan syubhat, ketaatan yang dia lakukan tapi didasari daripada makanan-makanan yang haram, makan makanan yang syubhat, maka ketaatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Jadi selama ini kita sholat 5 waktu, selama ini kita hadir majelis taklim, selama ini kita berbuat kebaikan, kalau kita mendapatkan harta, uang yang kita makan itu dari yang haram, bergelut dengan riba, maka hati-hati, kata Abil Haddad, ibadah yang kita lakukan tidak ada pahalanya sama sekali. Cuma gugur saja. Contoh, ada orang bekerja di tempat riba, atau selama ini yang dia dapatkan itu uangnya dari mengambil uangnya orang lain, dari berbuat dolim sama orang lain, dari pekerjaan yang haram. Maka tatkala dia ini mengkonsumsi barang-barang haram tersebut masuk ke mulutnya, maka setiap dia sholat 5 waktu gugur kewajibannya, sah sholatnya, tapi pahalanya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan.
Makanya hati-hati, sekali lagi jangan ngentengin makan haram, khususnya yang berurusan dengan riba. Buat apa kita punya rumah megah, mewah, besar, kita punya mobil, punya motor, punya tanah, punya deposit uang banyak, tapi selama kita ibadah di dunia tidak ada pahalanya di akhirat. Bayangkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kita minta pahala, ternyata Allah katakan, wahai hambaku, tidak ada pahala bagimu karena selama engkau hidup di dunia engkau mengkonsumsi daripada barang yang haram, daripada barang yang syubhat. Ini yang kita khawatirkan. Makanya jangan sampai kita mengentengkan, meremehkan daripada makan haram dan juga syubhat. Mana dalilnya? In li'anna Allah Ta'ala yaqulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yataqabbalu, akan menerima minal muttaqin, daripada ibadahnya yang dilakukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melakukan ibadah sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau kita mengkonsumsi daripada barang-barang yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Sah? Iya, sah. Gugur kewajiban kita? Iya. Salat kita 5 waktu gugur? Iya, kita sudah melaksanakannya. Puasa bulan Ramadan gugur? Iya, gugur. Tapi pahalanya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'amsik ya akhi. Maka Habib Haddad mengingatkan kepada kita, maka hati-hatilah kamu, jaga dirimu wahai saudaraku, antana walil haram wujuban, yaitu meninggalkan perkara yang haram secara keseluruhan. Jangan ngentengin, Habib saya sebagian halal sebagian haram, jangan. Karena perkara yang haram yang kita perbuat, konsumsi dari makanan haram, itu akan menyebabkan pahala kita ibadah tidak ada sama sekali. Wa antana wali syubhat waro'an, dan kau tinggalkan perkara syubhat itu dengan sejauh-jauhnya, dengan sifat waro'. Waro' itu artinya adalah meninggalkan perkara yang gak jelas. Jadi perkara-perkara yang syubhat itu ditinggalkan semuanya. Jangan akhirnya kita ngenteng, ini kan dah haram Habib, ini kan syubhat. Tetap harus kita meninggalkannya. Wa alaika bitolabil halal, tapi kamu harusnya, kata Habib Haddad, mencari daripada rezeki yang halal. Fa in talaba faridatun ba'dal faridati, karena mencari perkara yang halal, rezeki yang halal itu adalah suatu kewajiban setelah kewajiban. Jadi setelah kita diperintahkan kewajiban sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, maka setelah itu kewajiban yang selanjutnya adalah dengan kita mencari rezeki yang halal. Itu kewajiban bagi kita. Adik diam dulu ya, bentar ya. Nah kalau udah selesai dilanjut ngobrolnya lagi. Faidah dofir tabihi, kalau seandainya kamu ini mendapatkan bihi dari rezeki yang halal, sudah dapat nih rezeki halal, yang haram sudah ditinggalkan, fakul minhu qasdan, maka makanlah secukupnya. Rezeki halal ini dapat uang banyak ini, ayo kita makan yang banyak. Atau bahasa kita sekarang apa? Makan banyak tuh? Kalau makan banyak barang-barang apa? Bukan traktir apa? Mayangan apa? Pokoknya makan barang ayo yang banyak. Tetap ambil secukupnya. Kan makanan halal kan bisa menjadikan sebab kita semangat ibadah. Iya, cuma jangan banyak-banyak. Tetap ada porsinya masih mentang-mentang halal. Alhamdulillah Beb, rezeki saya halal. Dulu saya bekerja yang haram, saya dapat halal Beb, dapat gaji 3 juta, langsung diberikan sehari makan 3 juta habis. Tetap tidak boleh. Walbas minhu qasdan, pakailah dari pakaian yang halal itu dengan secukupnya. Mentang-mentang dapat rezeki yang halal, beli baju langsung 10 semuanya dipakai semuanya. Habis sholat subuh pakai baju baru 1,
Kemudian waktu duha pakai baju baru, waktu duhur pakai baju baru, jam 2 mau tidur baju baru lagi, asar baju baru lagi, menjelang maghrib pakai baju baru lagi, maghrib pakai baju baru lagi, isya pakai baju baru lagi, kemudian keluar rumah pakai baju lagi, mau tidur pakai baju lagi, sehari 10. Tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Wala tusrif fa inal halala la yahtamilu syarafa. Tetap kata Habib Haddad, walaupun engkau sudah dapat rezeki yang halal, jangan kau mubadzir, jangan kau berlebihan. Fa inal halala, karena perkara yang halal itu la yahtamilu syarafa, tetap tidak diperbolehkan untuk suatu yang berlebihan. Kecuali bantu orang, beda lagi. Ada orang butuh dengan bantuan kita, besar butuh bantuannya, jangan dibantu. Kenapa? Karena dia mintanya besar. Kan kata Habib Novel kemarin itu, kalau kita sudah punya harta yang halal, jangan berlebihan. Itu untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain, ya kita hendaknya yang agak sedikit royal. Selama kita bisa bantu, maka bantu. Selama kita tahu orang tersebut, kalau kita bantu untuk perkara yang baik, untuk perkara yang halal. Jangan kita bantu orang, oh ini orang harus dibantu. Untuk apa? Untuk beli minuman keras. Ya tidak boleh. Yang kita perbantukan adalah orang-orang yang untuk melakukan sesuatu yang baik. Wa iyyaka wasyiba'a, dan jauhilah kamu daripada kenyang, daripada sifat kenyang. Fa innahu minal halal, makan sampai kenyang itu daripada sesuatu yang halal, artinya boleh, tidak menjadi masalah. Tapi mabda'u kulli syarr, tapi kekenyangan itu adalah sumber daripada setiap kejelekan. Karena orang kalau sudah kenyang itu berat melakukan kebaikan. Kalau melakukan keharaman itu gampang. Makanya dalam hadis, kenapa waktu orang diperintahkan untuk menikah, tatkala dia tidak bisa untuk menikah, yang Nabi perintahkan apa? Hendaknya dia berpuasa. Fa innal hawija, karena puasa itu bisa menjadi tameng bagi orang tersebut. Kenapa? Karena posisi orang yang lapar itu nafsunya akan merendah. Tapi orang yang kenyang nafsunya akan meningkat. Dan nafsu kalau sudah meningkat menjadi pemimpin kita, akan menyeru kepada keharaman, akan memerintahkan kita kepada kejelekan. Oleh karena dalam Al-Quran Allah firmankan, innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh kepada keharaman, kejelekan. Makanya kenyang itu bukan suatu yang haram, tidak, tapi itu bisa menyebabkan perkara yang haram. Makanya sebaik-baik makan, kata Nabi itu adalah jangan sampai kenyang. Sebaik-baik makan, kata Nabi, jangan sampai kenyang. Nah sekarang kita mengetahui tidak sampai kenyang itu seperti apa. Kadar orang itu dinamakan makan jangan sampai kenyang. Jadi hendaknya kalau kamu makan jangan sampai kenyang. Nah arti daripada tidak sampai kenyang itu seperti apa? Kata para ulama, sekiranya kita mau makan lagi kita masih pingin gitu. Itu arti berhenti makan sebelum kenyang. Jadi tatkala kita melihat makanan masih pingin makan lagi, itu berhenti yang paling baik kata Nabi. Makanya coba lihat dalam dunia kesehatan, kalau orang mau operasi, apa yang diperintahkan? Apa? Puasa. Kenapa? Karena orang kalau berpuasa itu anggota tubuhnya akan lebih baik. Coba pikirkan, tapi jangan dipraktekkan ya, saya nggak nyuruh ya. Besok kita jangan makan pagi. Dari habis subuh jangan makan sampai jam 1. Kira-kira sakit perut enggak? Sakit perut enggak? Hah? Bisa sakit perut. Tapi kalau puasa tidak sakit perut. Paham enggak? Padahal sama-sama tidak makan. Kenapa? Karena niat itu penting. Karena tatkala kita berniat untuk ibadah itu beda dengan kebiasaan. Sama-sama nggak makan loh. Tapi coba waktu puasa kita nggak merasakan sampai sakit perut, paling haus, paling lapar. Apalagi ada orang
manas-manasin di status WA-nya, di Facebook, Instagramnya, ngirim es campur atau es buah, makin haus lagi tuh. Makanya kita diperintahkan kalau ingin melakukan sesuatu hendaknya dibarengi dengan niat yang tadi sudah kita bahas. Jadi artinya orang itu kalau tidak makan, anggota tubuhnya itu akan menjadi baik. Fakaifa minal haram. Lalu bagaimana dengan perkara yang haram? Kenyang halal saja dilarang, apalagi kenyang karena haram. Makanya hati-hati, jangan ngentengin tentang makan haram. Bahkan di dalam kitab Nasoihud Dunia wal Wasaya Imaniyah, Habib Abdul Al-Haddad mengatakan, kalau orang sholat pakai baju yang haram, itu menjadi sebab Allah tidak berikan pahala kepada orang tersebut. Ya, jadi orang pakai baju dari yang haram, beli bajunya daripada uang yang haram, itu ibadah yang dilakukan sah-sah, tapi tidak akan mendapat pahala dan diberikan dosa oleh Allah karena menggunakan daripada sesuatu yang haram. Kata beliau, ini sesuatu yang haram bisa dilepas. Bisa dilepas. Sehingga kalau baju kita pakai itu kan haram. Setelah kita lepas, kita tidak pakai sesuatu yang haram. Tapi tatkala kita pakai yang haram baju itu menjadi sebab kita dapat dosa. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang sudah masuk ke daging kita? Sama maksudnya, kalau kita pakai pakaian haram itu dosa. Tapi kalau dilepas tidak jadi dosa. Lalu bagaimana kalau yang bentuknya makanan sudah masuk ke perut kita? Cara melepaskannya gimana? Gimana cara melepaskannya? Dioperasi. Kemudian dikeluarkan. Tadi makan apa? Oh, makan cilok 10. Dioperasi perutnya, dikeluarin cilok 10. Ini penekanan dari Habib Haddad bahwasanya jangan sampai kita makan yang haram. Karena itu akan menjadi daging, menjadi darah, sehingga entar tubuh kita semuanya isinya haram. Sehingga entar akan mudah berbuat maksiat. Lalu bagaimana tobatnya orang yang makan haram? Ya tobatnya dengan dia menyesal. Meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, bukan dioperasi perutnya. Waduh, saya makan haram. Ke dokter, ngapain? Pak dokter, saya mau operasi. Sakit apa kamu? Saya sakit makan haram. Tolong dibelah, ambil cilok 10 biji yang kemana saya makan. Tidak usah seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Ma mala ibnu Adam wi'a syarrad." Tidaklah mengisi seorang manusia, anak Adam, yaitu manusia, satu tempat syarron, yang lebih buruk, lebih jelek, min batnihi, daripada perutnya. Hasba ibnu Adam lukaimat yumkimna sulbahu. Cukup bagi seorang manusia itu kalau makan itu hanya lukaimat, beberapa, apa bahasanya ini? Bukan comotan bahasa Indonesia. Suapan. Belajar lagi ntar, sekolahnya nggak lulus. Jadi cukup bagi kita beberapa suapan saja. Yukimna sulbahu, kata Nabi, sekiranya engkau bisa berdiri tegak dengan tulang rusukmu, artinya bisa beribadah, bisa melakukan aktivitas. Fa'in kana la mahalata, kalau seandainya ndak bisa, kayaknya saya kalau makan beberapa suap ini tubuh tetap lemes. Lalu bagaimana caranya? Fathulutha li ta'abihi. Bagi dalam diri kita ini menjadi 3 bagian, kata Nabi. Sepertiga untuk makan, pagi, siang, malam lah. Anggap seperti itu, sepertiga. Fathuluthu li syarabi, sepertiga untuk minum. Fathuluthu li nafasi, sepertiga untuk bernafas. Artinya di sini Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan kepada kita, jangan kita menjadi orang yang suka berlebih-lebihan dalam makanan, karena itu bukan sesuatu yang baik. Karena orang yang makan makanan terlalu banyak atau kenyang itu akan menyebabkan dia sulit untuk beribadah. Termasuk sudah pernah kita bahas ya, cara orang kalau ingin bangun malam, di antara caranya itu apa? Jangan banyak makan sebelum tidur. Beb, saya pengen bangun malam,
dikasih amalan, baca doa ini, tidurnya jangan malam-malam, dilakuin semua. Sebelum tidur niat. Kan sudah kita bahas ya. Ada 6 cara untuk orang bisa bangun malam. Jadi yang pengen bangun malam, ibadah di tengah malam, merasa nikmat ibadah di sepertiga malam, nah, lakukan 6 perkara ini. Yang pertama, sebelum tidur niat untuk bangun malam. Jadi kita mau tidur malam ini niat, ya Allah, saya pengen bangun malam. Yang kedua, berdoa, minta sama Allah, ya Allah mudahkan kami untuk bisa bangun malam, ya Allah, minta sama Allah. Yang ketiga, ini mengatur pola tidur, mengatur waktu tidur. Pengen bangun malam, tidurnya jam 1, gimana bangun malam? Subuh nggak ketinggalan aja, udah hebat itu. Yang keempat, jangan banyak makan sebelum tidur. Pengen bangun malam, hadir majelis taklim, makan di majelis taklim. Pulang ke rumah, di perjalanan beli nasi goreng, makan lagi. Kemudian nyampe ke rumah sebelum tidur, nyemil. Tidurnya jam 10, jam 11, mentok jam 12 lah. Tapi sebelum itu makan sampai 3 kali di malam hari itu. Maka pasti sulit untuk bangun malam. Yang kelima, caranya perbanyak minum. Jadi sebelum tidur perbanyak minum, paling enggak 2 gelas 3 gelas lah, sehingga entar pengen kebelet kencing. Yang keenam, dengan kita usaha dan berikhtiar, baik pakai jam beker atau pakai alarm HP atau minta tolong orang di rumah kita untuk membangunkan kita. Itu 6 cara kalau pengen bangun malam. Niat sebelum tidur pengen bangun malam, berdoa kepada Allah biar bisa bangun malam, mengatur waktu tidur, jangan banyak makan sebelum tidur, perbanyak minum, kemudian usaha ikhtiar dengan sesuatu baik jam beker, alarm HP atau minta tolong orang yang ada di rumah kita untuk membangunkan kita. Nah, ini apa? Jangan banyak makan. Kenapa? Yaitu tadi, orang kalau banyak makan itu imannya akan berkurang, nafsunya akan meningkat, sehingga mudah malah kita berbuat kejelekan daripada melakukan ibadah. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga biasakan kita ini untuk jangan terlalu banyak makan. Dan kuncinya itu sebetulnya hidup kita kalau ingin bahagia itu bukan kaya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ini, bagaimana cara untuk menjauhi perkara yang syubhat, menjauhi perkara yang haram. Bagaimana caranya usaha agar saya bisa menjauhi daripada perkara yang haram, perkara yang syubhat, pekerjaan yang haram, bisnis yang haram. Bagaimana caranya? Caranya biasakan hidup sederhana. Jangan selalu melihat gaya hidupnya orang lain. Orang lain mau dia kaya, punya rumah sebesar apapun, tingkatnya berapa tingkat, dia punya uang sebanyak apapun, mobil, motor, tanah, uang, tidak usah pedulikan. Biar mereka dengan kehidupannya. Kemudian kita biasanya hidup sederhana. Setiap hari makan tempe, tidak masalah. Karena yang penting kita hidup, bisa melakukan aktivitas. Kenapa? Kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi jangan gengsi, makan tempe gengsi. Makan ayam harus yang bermerek. Ayamnya harus merek ini. Kalau ayamnya yang kita beli di pasar kemudian digoreng sendiri, alergi. Aduh beb, saya kalau makan ayam yang digoreng di rumah itu bisa bentol-bentol. Sehingga kalau kita pengen hidup bahagia, kuncinya biasakan hidup sederhana. Gak muluk-muluk. Saya bilang orang yang hidup bahagia yang kaya, tanya sama orang kaya. Banyak orang kaya di antara mereka tidak bisa ketemu sama istrinya setiap harinya. Ada. Pagi-pagi berangkat kerja, ketemu istrinya cuma sebentar, paling cipika-cipiki berangkat, pulang nyampe rumah malam, capek tidur, nggak sempat ngobrol sama istrinya, nggak bisa bercanda sama anaknya, nggak bisa main bola sama anaknya, nggak bisa ajak jalan-jalan anaknya, sibuk. Apa itu kebahagiaan harta? Tidak. Ternyata kebahagiaan itu dengan kita ini hidup sederhana, kemudian kita bisa berbagi waktu dengan orang-orang yang kita cintai, itu hidup bahagia. Ya, dan kuncinya jangan melihat gaya hidupnya orang lain. Kita punya HP, udah cukup HP yang biasa. Yang penting saya bisa telepon, SMS, kalau sekarang mungkin ada WhatsApp, bisa video call, walaupun gambarnya hitam putih, biru hijau, enggak apa-apa. Yang penting sudah tercukupi kan? Jangan adakan HP. Yang menjadikan kita kadang-kadang sulit bersilaturahmi ini HP, video call. Silaturahmi datang ke rumahnya, beb jauh Bandung, atur waktu.
Kalau rumah mertua jarang, cukup video call, WhatsApp. Penyakit ini. Sama ini barangkali mertua ngelihat mau ke Bandung nggak jadi-jadi ini. Ini HP ini menjadikan yang dekat jadi jauh, yang jauh makin jauh. Ini HP ini. Jadi kalau kita tidak mengimbangi dengan keimanan HP ini menjadikan yang dekat jadi jauh, yang jauh makin jauh. Itu HP. Coba lihat. Yang suami istri, kalau sudah kumpul suami istri itu gara-gara megang HP pasti jarang ngobrol. Kumpul makan suami istri sama anak keluarga, ada yang megang HP pasti nggak bakal ngobrol, fokus sama HP-nya. Makanya saya kalau buat kumpulan musyawarah nggak boleh ada yang megang HP. Bahkan dulu waktu saya masih di Al-Bahjah, kalau musyawarah saya usulkan setiap musyawarah harus ada yang bawa kardus satu orang. Untuk apa Habib nyimpan HP? Taruh HP-nya di kardus semuanya. Habib nggak dipakai, nggak ada, itu HP ada setannya itu nggak ternyata HP. Apalagi kalau sudah musyawarah udah ngantuk-ngantuk, lihat HP. Siapa bilang HP ini menjadikan yang jauh di dekat? Itu kalau dibandingkan keimanan. Kalau tidak, yang jauh makin jauh. Idul Fitri nggak usah datang ke Bandung lah, video call aja. Menghemat uang, lebih baik uangnya untuk beli HP baru. Nah, jadi biasakan silaturahmi pada umumnya tidak usah menggunakan HP, kecuali memang ya untuk sesaat, mungkin kita tidak punya uang atau ada udzur, ya gunakan HP tersebut. Baik, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan dari Bapak Ibu. Tema tadi atau di luar tema tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada mic-nya di Saya bekerja di salah satu hotel. Di hotel itu banyak lalu lalang yang bukan mahramnya. Apakah saya kesempatan masanya atau dan hasilnya itu gajinya itu haram atau gimana? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu, akhwatnya ada yang mau bertanya, itu ada mic-nya itu. Yang mau bertanya angkat tangan aja. Ntar mic-nya diberikan. Ada yang mau nanya? Hah? Ada yang nanya? Gak ada masalah? Kalau gak ada nanya berarti gak ada masalah. Alhamdulillah. Baik, kita jawab dulu ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya Ustadz kalau saya bekerja di hotel, kemudian saya melihat laki-laki perempuan yang bukan mahramnya atau melihat yang haram, kira-kira rezeki yang saya dapat ini apakah itu rezeki yang halal atau rezeki yang haram, seperti itu ya. Baik, pertama ada rezeki yang halal dan berkah, tapi ada rezeki yang halal tidak berkah. Ya, ada dua ya, rezeki yang halal dan berkah, rezeki yang halal tidak berkah. Rezeki yang halal dan berkah adalah bekerja di tempat yang halal dan juga cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal. Contoh, kita bekerja satu tempat, kemudian kita sholat di sana tetap menjalankan, yang haram kita tinggalkan. Artinya dia bekerja di tempat yang halal dan di dalam melakukannya prosesnya tidak melakukan yang haram. Itu halal plus berkah. Tapi ada yang kedua, halal tapi tidak berkah. Dia bekerja di tempat yang halal, dapat uang dari yang halal, rezekinya halal. Tapi tatkala mengerjakannya dia melakukan perkara yang haram. Contoh, bekerja di satu tempat tapi dia meninggalkan sholat. Baik itu sholat 5 waktu atau sholat Jumat. Atau perempuan bekerja di satu tempat, tapi bekerja di tempat tersebut dia harus membuka kerudungnya, membuka auratnya, maka pekerjaannya halal, tapi keberkahan dicabut oleh Allah karena dia melakukan yang haram di pekerjaan tersebut. Nah, sekarang dikembalikan, kalau kita niatnya tidak melihat, maka itu halal dan berkah. Beda halnya di hotel sambil cuci mata. Nah, ini ada yang baru nih. Lumayan ini kayaknya nih. Oh, laki-lakinya ganteng nih kata si yang perempuan yang jaga hotel.
yang perempuan. Atau yang laki-laki yang jaga, oh perempuannya ini kayaknya cantik ini nih ya. Itu halal, tapi keberkahan dicabut oleh Allah. Apa konsekuensinya? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya uang yang kita pakai tidak akan menjadikan kecukupan dalam hidup kita, dan akan menjadikan sebab kita berat melakukan kebaikan dan mudah melakukan kemaksiatan. Jadi intinya jangan dilihat. Beb, tapi kan tidak mungkin ada orang datang kepada kita mau pesan hotel, masa saya nggak lihat? Mbak, siapa namanya? Nulis aja gimana? Nggak kelihatan. Hah? Sehingga kalau yang memang mau nggak abang melihat, lihat. Tapi dengan sekedarnya saya melihat, kemudian langsung tundukkan, tulis. Ya, dengan sekedarnya. Ini sama, yang nggak bisa dihindarkan. Ibu atau bapak di pasar jualan, kan yang beli kan kadang ada laki-laki, kadang ada perempuan. Sehingga kalau mau nggak mau melihat, ya maka melihat, tapi tidak usah pakai dipegang. Beb, kalau ngasih duit, ya sudah ngasih duit, tidak usah pakai dipegang. Makanya saya pun kalau suatu saat saya mungkin membeli sesuatu, ternyata ia melayani seorang perempuan, maka tatkala memberikan pun kita usahakan jangan sampai bersentuhan. Beb, jangan berlebihan, Beb. Ustaz, jangan berlebihan. Kan itu kan juga nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Sengaja bersentuhan. Kalau nggak sengaja bagaimana caranya? Itu yang kita kan, Pak, ini kembaliannya. Oh iya Bu, taruh di bawah aja dulu. Gitu aja, selesai, kita ambil, beres. Atau kita siasati juga waktu dia memberikan, tidak usah sampai ketemu. Tinggal kita nunggu di bawah, entah dia berikan, kita ambil. Ya, pokoknya cari cara untuk tidak bermaksiat, jangan cari cara untuk membenarkan maksiat kita. Ingat itu prinsipnya ya. Cari 1000 cara agar kita tidak bermaksiat kepada Allah. Jangan malah dicari 1000 cara untuk kita bermaksiat kepada Allah. Yang paling penting pokoknya tanamkan rasa takut sama Allah. Ini kalau saya ngentengin dosa, ternyata ada murka Allah, ternyata ini menjadi sebab saya disiksa di neraka oleh Allah, mau apa? Sehingga tanamkan rasa takut sama Allah. Mau itu di hotel, mau itu kita bekerja dimanapun, pokoknya tanamkan rasa takut sama Allah. Setiap ucapan, perbuatan kita ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Dan di hari kiamat tempat cuma ada 2 tempat kembali kita, kalau tidak surga, neraka. Orang yang ibadahnya, ketaatannya kepada Allah lebih banyak daripada maksiatnya, maka dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ketaatannya sedikit, dosanya lebih banyak, akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu dosa, kalau kita melakukannya Allah berikan murkanya, satu dosa ini sudah cukup mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau kita melakukannya, maka cepat-cepat beristighfar, bertobat kepada Allah dan menyesal, bertekad meninggalkan dan tidak melakukannya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang bertanya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada seorang lelaki atau perempuan bekerja di suatu tempat yang dimana di perusahaan itu menghasilkan halal dan haram, apakah gaji kita halal, haram atau subhan? Itu. Baik, ada pertanyaan Habib. Kalau saya bekerja di satu tempat, kemudian saya tahu ini bos saya yang menggaji saya ini, dia ini punya uang, punya bisnis itu bercampur. Saya tahu ada yang dia dari yang haram, juga ada yang dari yang halal. Ini bagaimana saya bekerja di tempat tersebut? Gaji saya ini halal atau haram? Nah, di sini dijelaskan juga bahwasanya kalau kita bekerja kepada orang itu ada 3 model rezeki. Ada 3 macam kita bekerja kepada orang. Yang pertama, kita bekerja yang 100% halal. Kepada siapa? Kepada orang yang memang rezekinya, hasilnya daripada sesuatu yang halal, sehingga murni halal. Ada yang kedua 50-50, kayak tadi itu. 50 halal, 50 haram. Kalau kita berbisnis atau bekerja dengan mereka, bagaimana hukumnya? Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita berharap rezeki yang kita dapat dari dia, bisnis kita dengan dia, itu dari yang halal. Tapi pendapat yang kedua mengatakan lebih baik jangan.
Kenapa? Karena kita khawatirkan yang datang kepada kita, yang diberikan kepada kita daripada sesuatu yang haram, sehingga lebih baik ditinggalkan. Jangan bekerja dengan dia, jangan berbisnis dengan dia. Kenapa? Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi. Orang yang ngentengin makan syubhat, dia akan mengentengin makan haram. Kemudian yang ketiga, bekerja, berbisnis dengan orang yang 100% atau lebih banyak rezekinya dari yang haram. Maka kita diwajibkan untuk meninggalkannya, tidak bekerja, tidak berbisnis dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Sudah? Ibu-ibu perempuan yang nanya? Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menyehatkan Habib. Semoga semua urusan-urusan Habib dilancarkan oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Ini pertanyaannya, yang namanya ria sama ujub itu kan halus ya, halus, apalagi yang awal-awal hijrah dirasa bukan ujub dan dia ternyata setelah kita pahami pikirkan ternyata ujub dan ria. Bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari ujub dan ria? Soalnya saya suka berbicara dengan ngobrol dengan mereka yang awal-awal hijrah, awalnya biasa, kemudian sebulan bercerita tuh, misalnya sekarang kondisi keadaan lagi di bawah, kalau dulu begini sampai akhirnya yang tidak tahu tidak tahu, saya cuma menulis dan sebagainya. Itu kiat-kiat agar kita terhindar dari ujub dan ria. Satu lagi juga. Boleh. Alhamdulillah, mungkin ini juga motivasi dari Habib. Dulu saya berangan-angan, bercita-cita ingin punya majelis, walaupun memang kendalanya banyak. Diantaranya kalau yang punya majelis kan biasanya ustaz, kalau saya bukan ustaz gitu. Nah, waktu itu kalau tidak salah Habib di pertemuan sebelum ada acara kopi bareng itu, kami memberikan tausiah dan alhamdulillah termotivasi. Tapi kata-kata itu banyak karena yang misalnya belum punya pintunya, nggak ada speakernya gitu. Tapi lama-lama Allah berikan bimbingan mungkin dalam mereka ustaz dan lain sebagainya. Lalu menunggu pantau speakernya ya akan mau terbentuk jadi majelis. Dan alhamdulillah sekarang sudah minggu ke-6, rutinannya tiap minggu dari pagi sampai siang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar niat kita yang awalnya baik jangan sampai agak istiqomah, jangan sampai kedepannya ada hal-hal yang kurang baik. Misalnya, kenapa ya jemaahnya sekarang jadi segini atau gimana, kita harus tidak agar istiqomah ini. Mungkin juga jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita terhindar dari yang namanya riya? Sebelum kita jawab, ini harus diingat semuanya bahwasanya Allah perintahkan kita untuk ibadah. Ini benang merahnya. Jadi walaupun suatu saat kita berbuat kebaikan, kok ternyata di hati kita ini kok terbesit riya, tetap laksanakan kebaikan. Kenapa? Karena hidup kita harus beribadah, ya. Jadi apapun keadaannya, ibadah nomor satu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ini agar terhindar daripada yang namanya riya? Ada dua cara agar kita bisa terhindar dari yang namanya riya. Riya itu berbuat kebaikan bukan karena Allah, baik ingin disanjung, baik ingin disebut namanya, ingin dimuliakan. Nah, cara untuk menjauhkan diri daripada riya agar ikhlas beramal karena Allah, yang pertama adalah kita harus selalu meyakini dan menyadari ibadah kebaikan yang kita lakukan ini semuanya karena petunjuk dari Allah, bukan dari kita. Kita bisa hadir majelis taklim, kenapa? Karena Allah berikan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa datang ke tempat ini walaupun dalam keadaan hujan, gerimis. Kita menyempatkan diri untuk datang. Kenapa? Karena Allah berikan hidayah dan taufiknya. Sehingga jangan pernah kita merasa saya bisa berbuat kebaikan, belajar, mengajar, bersedekah
Hadir majelis taklim karena saya, bukan, tapi karena Allah berikan saya petunjuknya. Sehingga tidak ada celah kita untuk memamerkan, merasa bangga dengan amal kita. Yang kedua, jangan menganggap amal kita istimewa, biasa aja. Kita bisa ngajar, biasa. Nah, bagaimana cara agar kita menganggap amal kita biasa, tidak menganggap amal kita luar biasa? Kita lihat orang yang di atas kita, banyak yang ibadahnya, mengajarnya, bersodakohnya lebih hebat daripada kita. Selesai. Pengen bangga dengan ilmu kita mengajar. Siapa yang mengalahkan daripada berdakwahnya, mengajarnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Yang di Hadramut Yaman ada namanya kota Sibam. Semuanya nggak ada yang bodoh. Semuanya alim karena perjuangan beliau. Bagaimana perjuangan beliau itu? Di desanya, di kotanya nggak ada orang bodoh. Semuanya paham masalah agama. Jadi siapa yang mengalahkan berdakwahnya, mengajarkan ilmu beliau itu? Kalau kita mau sombong dengan kita sodako, siapa yang mengalahkan sodakohnya sahabat Abu Bakar Siddiq? Semua hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Kita bersodako 1/10 dari harta aja masih alhamdulillah. Kadang kita sodako mengeluarkan uang, keluar yang biru, masukin dulu biru, cari yang ya warna-warna apa itu 5 ribuan tuh, warna apa tuh, abu-abu atau apa itu 2.000 lagi. Kalau mau kita merasa bangga istimewa dengan kita punya sodako, ingat sodakohnya sahabat Abu Bakar Siddiq, para sahabat-sahabat ini. Kemudian kita ingin bangga dengan sholat sunnah, ibadah kita berjamaah. Ingat, ada seorang perempuan wali Allah bernama Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah. Beliau sholat sunnahnya sehari semalam sebanyak 10.000 rakaat. Siapa kita berbanding dengan beliau? Jadi kalau kita pengen menganggap amal kita ini biasa-biasa saja, lihat orang di atas kita masih banyak yang amal ibadahnya lebih hebat daripada kita. Itu dua cara tadi. Kemudian yang selanjutnya, hakikat hijrah itu tidak pernah kita memandang diri kita lebih bagus dari orang lain. Itu namanya hijrah. Jadi kalau orang berhijrah, dia masih merasa dirinya lebih baik daripada orang karena hijrahnya, itu belum mendapatkan hijrah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin lihat kita nih hijrahnya sudah karena Allah ataupun tidak, lihat caranya, barometernya kata para ulama. Kita kalau melihat orang yang di bawah kita, ibadahnya, keilmuannya, kemaksiatannya, kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada dia, berarti kita belum hijrah yang sungguhnya. Karena hijrah yang karena Allah, hijrah yang sungguhnya, dia tidak pernah merasa melihat dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia selalu merasa saya orang yang paling rendah, paling hina, paling banyak dosanya di antara orang lain. Kemudian kalau kita ingin memulai majelis, jangan pernah melihat dengan kekuatan kita. Sampai saya pernah mendengar guru kita Buya Yahya, beliau pernah mengatakan, kalau kita ini ingin melakukan kebaikan, mulai dulu, yang meneruskan Allah. Itu kaidahnya. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, mulailah dulu, anda yang meneruskan adalah Allah. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, nggak usah nunggu, mulai. Ntar Allah yang bakal meneruskannya. Contoh, ini pengalaman saya pribadi ini. Biar ada apa bahasanya, emosionalnya. Waduh, kalau bahasanya itu. Saya ini dulu nggak kenal itu namanya media sosial, nggak kenal. WA nggak tahu dulu. Teman-teman saya, teman-teman Al-Fagir, khususnya waktu di Al-Bahjah, semuanya sudah punya HP yang ada WA-nya. Saya punya HP, pokoknya bisa telepon, SMS cukup. Pakai kartu yang sekiranya kalau saya nelpon bisa gratisan terus. Lama-lama akhirnya saya buat WA, sampai akhirnya saya buat media sosial. Pertama kali punya namanya Facebook. Saya Facebook itu enggak punya tim, enggak punya teman-teman yang bantu saya di Facebook. Tapi saya ingin maju. Saya ingat kalau kebaikan tuh kalau ditunda enggak bakal maju. Mulai dulu. Sehingga saya dulu mengawali saya punya Facebook itu, live itu pakai kamera depan. Saya enggak punya tripod, kayak enggak ada. Penyangganya itu pakai apa? Penyangganya itu pakai tisu. Tahu tisu? Tisu yang agak besar itu saya senderkan, saya pakai kamera depan. Di mana-mana HP itu kamera depannya dulu ya. Kalau sekarang ada ya banyaklah HP yang kamera depannya lebih bagus dari kamera belakangnya. Dulu kamera belakang pasti lebih bagus dari kamera depannya. Tapi saya pakai kamera depan sehingga hasilnya jelek-jelek. Kalau lihat mungkin tahun berapa itu? 2014 mungkin. Apa 2015. Pertama kali saya punya Facebook, itu jelek-jelek, kalau gambarnya pokoknya
hitam putih, hijau kuning, macam-macam dulu tuh. Tapi saya mulai, alhamdulillah setelah saya mulai, akhirnya beberapa teman melihat, Habib, kalau mau live tuh harus ada timnya Habib, harus pakai tripod, pakai kamera belakang. Akhirnya Allah kirimkan satu persatu sampai alhamdulillah. Sekarang di Facebook itu mungkin sekarang yang mengikuti sudah hampir 38.000. Dari tadinya cuma pakai kamera depan saja. Sekarang di Instagram kita ada, di YouTube kita ada, di Telegram ada. Semuanya Allah yang kirimkan. Sampai saya ini punya tim, ini cuma satu nih, satu orang ini aja. Ini aja, dan ini juga baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Saya tidak punya tim, tapi alhamdulillah Allah kirimkan tim yang tidak kelihatan mata saya. Saya punya teman-teman di Hong Kong. Nah, ini insya Allah orangnya juga ngelihat. Itu tim saya di Hong Kong, perempuan. Mungkin hampir 10-an atau mungkin lebih. Saya nggak pernah ketemu sama mereka, nggak pernah ketemu. Kayaknya sebagian besar ada mungkin 1-2. Sebagian besar nggak pernah ketemu. Tapi mereka selalu ngupload di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, berjuang luar biasa. Kenapa? Karena setiap kita memulai kebaikan, Allah yang akan menyempurnakannya. Allah kirim. Sampai akhirnya Habib ini ada yang bergabung, Habib ada yang ingin bergabung. Kemudian kita bicara, ngobrol, akhirnya bergabung. Artinya apa? Kalau kita ingin memulai sesuatu, jangan suka nunggu. Mulai apa yang kita bisa. Sambil kita koordinasi dengan ustadz kiai ulama setempat. Tapi tatkala kita koordinasi minta tolong tidak kunjung ada bantuan, mulai dengan apa yang kita mampu dan sering banyak bertanya. Kemudian bagaimana cara menjaga niat? Ada 2 cara menjaga niat. Pertama, perbarui kita punya niat. Jadi tatkala kita sudah berniat baik, kok tiba-tiba niatnya ini berubah, perbarui niat kita, kembalikan kepada niat yang baik. Makanya dalam hadis Nabi pernah menjelaskan, jadidu imanakum bil qauli la ilaha illallah. Oh, kama qala. Perbarui imanmu dengan engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Imannya harus diperbaiki. Begitu juga namanya niat harus diperbaiki terus. Kemudian yang kedua, cara menjaga niat agar selalu memiliki niat yang baik, kumpul selalu dengan orang-orang soleh. Duduk dengan para ustadz kiai ulama, istiqomah hadir majelis taklim, insya Allah niat kita akan selalu terjaga. Kenapa? Akan selalu dibimbing, diberi nasihat oleh beliau-beliau semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang sudah bergabung juga di media sosial. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadikan kita makin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di majelis taklim ini bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadikan kita makin istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadikan kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut bermaksiat kepadanya, takut meninggalkan kewajiban kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya rezeki yang halal penuh dengan berkah. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari rezeki yang haram. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang rezekinya haram, jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, dekatkan kami, berikan kami dengan yang halal, jauhkan kami daripada yang haram. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai gara-gara mencari dunia sampai akhir kami mengorbankan akhirat kami. Ya Allah, jangan sampai gara-gara mencari dunia kami bekerja di yang haram, berkonsumsi dengan riba, berbisnis dengan yang haram. Tapi jadikan kami daripada rezeki kami rezeki yang halal walaupun sedikit. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa, maka ampuni dosa kami, ya Allah, tatkala keluar daripada majelis ini. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, kami punya hajat, harapan, keinginan, doa banyak sekali, ya Allah, maka jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini melainkan doa kami, harapan kami, hajat kami, keinginan kami, semua yang Kau kabulkan, ya Allah, tanpa terkecuali. Ya Allah, khususnya ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Berikan kepada kami juga, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kami, anak-anak yang selalu mendoakan kami, dan jadikan kami keluarga di dunia sampai di akhirat, sampai di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pesan Al-Bagir, jangan lupa yang sudah hadir berikan info kepada yang lainnya yang belum hadir bahwasanya di Masjid Al-Qasasi
kita ada majelis setiap Ahad kedua, ya. Ahad kedua kita ada rutinan setiap ba'dal asar di Masjid Al-Qasasi. Ingat kata Nabi, memberitahu kebaikan adalah kebaikan, mendapatkan pahala sebagaimana orang yang hadir di majelis taklim tersebut. Sehingga sebarkan kebaikan. Dan setiap Ahad kedua kalau bisa, kan ada di grup WA kita, ya, Sumedang bertanya. Nah, antar tolong dijadikan status di WA-nya masing-masing yang punya media sosial, diupload agar kita mendapatkan pahala melalui media sosial kita. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.